warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Krida Info. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Krida Info. Oke teman, dari video-video saya, konten-konten saya bikin itu banyak memberikan fakta gitu terhadap apa yang disampaikan oleh netizen-netizen Malaysia, bahwa Indonesia nyata-nyatanya banyak diserang, banyak dihina netizen Malaysia, walaupun tidak semuanya, tetapi dalam perang medsos ini ya kita bangsa Indonesia banyak diserang, dihina, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang miskin. Mungkin karena mereka melihat bahwa banyak TKI kita yang ke Malaysia untuk jadi pekerja kasar, membantu rumah tangga yang mereka sebut dengan babu. Kemudian juga ya mereka berpikir bahwa Indonesia seolah-olah semuanya miskin gitu. Nah itulah makanya saya memberikan fakta bahwa Indonesia tidak semiskin yang kalian pikirkan loh. Indonesia hanya sebagian saja yang memang masih dalam taraf garis kemiskinan ya. Seperti diketahui bahwa Indonesia itu 9,4 masih miskin, dan Malaysia juga masih ada 5% di antaranya, walaupun hanya 32 juta penduduk Malaysia, sedangkan Indonesia kan 280 juta, dimana kalau 9,4%-nya itu di bawah 28 juta. Artinya sisanya 252 juta itu tidak miskin gitu. Makanya saya memberikan fakta di lapangan, rumah-rumahnya, mobil-mobilnya, kemudian jalanannya. Indonesia tidak semiskin itu loh. Memang masih ada, saya sebutkan tadi, bahwa masih ada yang miskin. Mungkin masih ada juga yang katakanlah yang gelandangan, yang hidup di kolong jembatan ya, dan mereka mengatakan, lihat dong katanya di kolong jembatan. Iya betul, di Malaysia juga demikian, masih ada yang miskin gitu. Hal ini wajar gitu. Kalau misalnya katakanlah ada penyerangan balik gitu dari warga Malaysia, ya tetap saja bahwa Indonesia ya seolah-olah memang begitu adanya gitu, seolah-olah Indonesia miskin, sengsara, bodoh. Akan mereka bilang bahwa Indonesia ber-IQ rendah, IQ gorila katanya. Ya saya sebutkan bahwa cara-cara mereka untuk memerangi Indonesia gitu. Banyak orang Malaysia juga yang mengakui bahwa Indonesia tidak seperti itu gitu. Tetapi yang saya anehnya itu justru datang penyerangan dari orang Indonesia sendiri gitu. Kenapa kok sampai orang Indonesia sendiri pada saat saya menyampaikan tentang kemajuan Indonesia, kok malah mereka menyerang saya? Saya seolah-olah jadi buzzer, saya seolah-olah mendukung pemerintahan sekarang. Buat saya tidak berpolitik siapapun gitu. Bangsa Indonesia ya, baik itu pejabat-pejabat, baik itu politikus, siapapun yang membangun Indonesia, siapapun yang membawa citra baik Indonesia, itu akan saya dukung gitu. Ya kita ketahui banyak sekali gitu, seperti misalnya Putri Aryani di bidang musik, kemudian ikut olimpiade fisika, kimia, biologi segala macam itu banyak memberikan kontribusi, baik itu atlet-atlet itu memberikan nama harum Indonesia keluar sana gitu, keluar negeri. Tetapi nah ini orang-orang Indonesia yang mungkin mereka ya sakit hati terhadap pemerintah ini ketika saya memberikan informasi tentang kemajuan Indonesia, mereka menyerang saya. Ini tuh orang tuh kenapa kok nggak suka dengan kemajuan Indonesia gitu? Kenapa kok orang-orang ini merasa sakit hati terus gitu? Seolah-olah mereka akan senang apabila sekarang ini Indonesia tetap menjadi terbelakang, tetap dihina bangsa lain. Itu yang saya pikirkan begitu. Sedangkan waktu itu tahun 2012 ke Malaysia, ke Thailand, ke negara-negara lainnya, Indonesia tuh nggak ada harganya gitu. Indonesia dipandang sebelah mata. Karena apa? Karena memang kemajuan mereka terasa gitu dan jauh dibanding Indonesia. Indonesia betul-betul terbelakang gitu. Infrastrukturnya, kemudian juga transportasi publiknya,
termasuk korupsi-korupsi begitu marak di Indonesia. Itulah bahwa mereka itu lebih suka Indonesia tetap terbelakang, tetap miskin, yang merampok sumber daya alam Indonesia seperti petrol. Petrol itu kan mafia yang mengatur ekspor impor bahan bakar minyak gitu ya. Jadi kita menjual ke Singapura bahan mentahnya, di Singapura kemudian juga diolah, lalu kita beli lagi. Nah itu dia. Sedangkan Pak Jokowi itu ingin melakukan hilirisasi. Makanya model-model petrol ini dibabat habis sama Pak Jokowi gitu. Karena bukan itu tujuan Indonesia, justru harus punya nilai lebih dari apa yang kita jual. Seperti nikel, minyak sawit misalnya, kita jangan jual minyak dasarnya ke mereka, tetapi kita olah menjadi minyak goreng minimal setengah jadi gitu, jangan bahan mentah. Yang menyerang itu, yang sakit hati itu adalah kelompok-kelompok itu, di mana misalnya katakanlah Petrol dibubarkan, kemudian Blok Mahakam kita ambil, Blok Rokan kita ambil, kemudian Freeport juga kita ambil. Pemerintah Pak Jokowi ini kan menguasai apa yang harusnya kita kuasai gitu. Karena itu kan sumber daya alam Indonesia. Karena orang-orang yang lugu, yang tidak tahu apa-apa, tapi mereka terkontaminasi dengan hal-hal yang seperti itu. Politik itu tidak ada teman sejati, Bung. Juga tidak ada lawan politik sejati. Lihat aja sekarang ya, yang mendukung Anies itu asalnya mendukung, sekarang juga menghina dan sebagainya. Karena apa? Itu politik. Kalian jangan terpengaruh dengan itu gitu. Kalau buat saya, siapapun gitu ya, siapapun dari partai apapun, saya bukan pemilih PDIP. Tapi ketika orang-orang PDIP memang memajukan Indonesia, saya dukung gitu. Dari manapun, dari pihak manapun gitu. Saya tidak mendukung partainya, tapi saya mendukung orangnya. Misalnya Partai Nasdem yang memiliki kader atau mendukung seseorang yang akan berpeluang untuk meningkatkan kemajuan Indonesia, saya akan dukung gitu. Tetapi kalau misalnya ada pilihan lain dari partai lain, kemudian yang ini katakanlah yang memang secara nyata punya visi dan misi untuk kemajuan ke depannya, saya akan dukung gitu, dengan fakta-fakta ya, bukan hanya ngomongan. Karena kalau omongan itu hanya bual belaka, belum tentu kenyataan gitu. Karena apa? Karena katakanlah ada slogan-slogan akan menjadi lebih baik. Tapi dalam track recordnya ini saya tidak meyakinkan saya gitu bahwa ini akan menjadi lebih baik. Tetapi saya akan lihat track recordnya, ini orangnya seperti apa sebelumnya. Oh begini-gini. Ya, yang pertama adalah satu, anti korupsi. Keduanya tentu saja dia punya visi dan misi untuk kedepannya seperti apa dan apa yang sudah dilakukan. Nah, itulah yang saya lihat gitu. Makanya kalian jangan menganggap saya buzzer. Saya tidak buzzer. Saya beranggapan siapapun yang mau, yang punya niat untuk memajukan Indonesia, ya saya akan dukung. Seperti halnya Pak Jokowi, saya dukung gitu. Saya dukung 100%. Makanya saya lawan bagi Anda yang kata orang-orang nyinyir dan sebagainya, itu saya akan lawan. Karena apa? Indonesia menuju ke negara maju, tracknya sudah jelas gitu, jalurnya sudah jelas. Nah kalau misalnya akan dirubah, ini dia, kita akan down lagi, kita akan kembali lagi seperti pemimpin-pemimpin yang lalu gitu, yang hanya ya menjalankan pemerintahan ya tanpa ada inovasi, tanpa ada visi yang jelas, yang begitu saja gitu. Untuk itu saya akan perlihatkan video yang akan membuka pemikiran Anda, mudah-mudahan gitu ya, dengan video ini membuka sedikit ruang untuk pemikiran Anda bahwa kalian itu adalah memang terpengaruh oleh politik. Jangan kemana-mana, ikuti video ini, check it out. Pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini tengah gencar dilakukan di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Tapi sayangnya, banyak yang tidak mengetahui manfaat besar dari hadirnya infrastruktur tersebut. Sehingga muncul nyinyiran yang mengatakan rakyat tidak butuh infrastruktur, rakyat tidak makan jalan tol. Untuk mengetahui seberapa besar manfaat dibangunnya infrastruktur, silakan tonton video ini hingga akhir.
Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di dunia, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Salah satu faktor utama yang turut andil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini adalah pembangunan infrastruktur yang sangat pesat. Infrastruktur seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan, menjadi prioritas utama dalam 10 tahun terakhir. Di era Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur di bidang transportasi tumbuh sangat signifikan. Pembangunan seperti MRT, LRT, kereta cepat, merubah wajah transportasi Indonesia, yang selama ini jauh tertinggal dari negara tetangga. Tak hanya itu, pembangunan jaringan jalan tol pun turut memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh nyata adalah, kehadiran jalan tol Trans Sumatera yang telah menyumbang 30% ekonomi Sumatera. Kemudian pembangunan jalan Trans Papua, mampu memudahkan distribusi barang dan mendorong pergerakan ekonomi, hingga ke titik-titik yang dulunya tidak terjangkau. Tak bisa dipungkiri, pembangunan infrastruktur di segala sektor, dan bisa merata di seluruh Indonesia, adalah faktor penting untuk kemajuan bangsa. Sebab infrastruktur merupakan pondasi awal, untuk mengembangkan potensi lokal yang belum tersentuh. Berikut ini, kami rangkum beberapa manfaat utama dari pembangunan infrastruktur di Indonesia. Satu, mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Dengan adanya jalan raya yang baik, pelabuhan modern, dan bandara internasional, Indonesia menjadi lebih atraktif bagi investasi asing dan domestik. Infrastruktur yang baik, memperlancar aliran barang dan jasa, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan efisiensi bisnis. Hal ini memberi dorongan positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. 2. Peningkatan konektivitas antar wilayah. Indonesia adalah negara kepulauan dengan ribuan pulau, dan konektivitas antar wilayah sangat penting untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Pembangunan jaringan jalan, jembatan, dan pelabuhan telah membantu mengurangi isolasi wilayah-wilayah terpencil. Ini memungkinkan masyarakat di daerah terpencil dapat mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi dengan lebih mudah. 3. Mendukung sektor pariwisata. Indonesia dikenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa. Pembangunan infrastruktur pariwisata seperti bandara, hotel, dan jalur wisata telah meningkatkan kunjungan wisatawan. Ini menciptakan lapangan kerja dalam sektor pariwisata dan menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi negara. Peningkatan pendapatan pariwisata juga menguntungkan pedagang lokal dan pengusaha di destinasi pariwisata. 4. Peningkatan akses ke layanan dasar. Infrastruktur yang baik juga memungkinkan akses yang lebih baik ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Dengan adanya sekolah dan pusat kesehatan yang lebih mudah dijangkau, masyarakat di pedesaan dan perkotaan sama-sama dapat memanfaatkan layanan ini. Ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk. 6. Investasi dalam masa depan. Pembangunan infrastruktur adalah investasi jangka panjang untuk masa depan sebuah negara. Dengan pembangunan yang berkelanjutan, Indonesia dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Infrastruktur yang modern dan efisien akan membantu Indonesia dalam menarik investor untuk menanamkan modalnya, dan tentunya agar Indonesia bisa bersaing di pasar global. 7. Peningkatan kualitas hidup. Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur akan meningkatkan kualitas hidup penduduk Indonesia. Tentunya ini akan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk bisnis, pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Masyarakat dapat mengakses lebih banyak peluang dan menikmati hidup yang lebih baik.
Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, Indonesia harus terus berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing. Sebab infrastruktur tidak hanya bisa dirasakan manfaatnya untuk generasi saat ini, tapi juga akan dirasakan manfaatnya untuk generasi yang akan datang. Hal tersebut merupakan langkah penting dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju dan sejahtera. Jadi mestinya, sudah tidak ada lagi yang beranggapan bahwa infrastruktur tidak penting, sebab infrastruktur adalah kunci kemajuan bangsa. Itulah tadi manfaat pentingnya infrastruktur. Bagaimana menurut Anda dengan banyaknya infrastruktur yang dibangun di era kepemimpinan Presiden Jokowi ini? Apakah Anda setuju dengan pembangunan tersebut? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, like jika Anda suka dan dislike jika Anda tidak suka. Dan jangan lupa subscribe kemudian nyalakan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Baik teman, itulah videonya yang saya ambil dari Infrastruktur Indonesia. Ya, mudah-mudahan kalian juga subscribe ya channelnya. Oke, itulah mudah-mudahan informasi yang disampaikan oleh Infrastruktur Indonesia membuka wawasan kalian yang suka nyinyir. Mudah-mudahan kalian nyadar gitu bahwa apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian sampaikan itu adalah pengaruh dari permainan politik. Mudah-mudahan kalian nyadar dan kita bangun sama-sama Indonesia ini. Oke teman, demikianlah informasinya apa yang saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tutup saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bandung teman. Sarangeo. Dadah.